Apa yang saya share tadi? Sebentar. Saya tadi share ya. Yang screen juga. Baik, sambil kita nunggu yang lain, saya sambil cek LMS. Ini kelas 4407. Sekarang minggu ke-5. Nanti ambil yang di sini ya. Minggu ke-5 ini materi kita ada di sini di pekan ke-5 ya. Nah, di sini materinya. Pentingnya membangun algoritma yang efisien. Slide dan lecture note sudah ada. Kalau kalian lihat materinya dikit, nggak banyak. Tapi fundamental. Jadi apa yang akan kalian pelajari hari ini tuh benar-benar menjadi basis atau dasar atau fondasi atas apa yang akan kita pelajari berikutnya gitu ya. Ini penting banget. Simple banget, tapi penting banget. Oh, slide-nya coba 10, jadi nggak akan lama. Maksimal 1 jam, karena nanti saya akan memberikan beberapa contoh kasus. Ya. Nah, seperti biasa, ada presensi. Pertanyaannya udah saya tulis belum? Ada 2 pertanyaan. Apa yang kalian pelajari di perkuliahan ini? Sama apa saja kesulitan kalian dalam perkuliahan di pekan ini? Hanya kuliah analisis kompleksitas algoritma aja ya, nggak usah ngomongin mata kuliah yang lain. Gitu. Terus nggak ada kuis, tapi ada PR. Nah, PR-nya cuma 2 nomor tuh lihat, cuma 2 nomor, tapi bercabang. Sebentar saya cek dulu deadline-nya. Sekarang tanggal 22. Oke, deadline-nya minggu depan. Perhatikan ini ya, jangan sampai salah ya. Soalnya cuma ada 2. Lagi loading dia sebentar. Nah, upload jawaban seperti biasa ya, upload gambarnya pakai ini tanda ini. Saya kok nggak bisa annotation ya. Oh, ini nih, yang ada gambar ini ya, diklik nanti kalian bisa upload gambar kalian. JPEG, PNG. Misalnya saya upload JPEG ini contoh. Nah, nanti akan muncul kayak gini gambarnya tuh ya. Kali ini berarti udah berhasil kalau kayak gini. Middle, ini kalian kecilin gambarnya misalnya karena kegedean. Jangan lupa kasih nama di sini, kasih deskripsi ini tuh apa, save. Nah, tuh muncul. Kalau gini berarti udah bisa ya, tersave. Save kayak ini nih. Nah, di sini nih ya. Pakai ini tadi tuh. Kayak gitu ya. Yang kita nge-save dulu ke LMS di sini. Gitu ya caranya. Terus nomor 2, berapa kenaikan nilai fungsi jika jumlah input dinaikkan bla 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 kayak ini. Nanti kita akan bahas ini di kuliah hari ini. Jadi jangan lewatkan karena jawaban dari PR bisa kalian dapatkan petunjuknya di kuliah hari ini. Gitu ya. Ini PR-nya cuma 2 nomor. Dan karena cuma 2 nomor, saya sarankan untuk mengerjakan secepatnya dan jangan mepet-mepet ke waktu deadline. Karena pasti ada banyak tugas yang lain. Gitu ya. Oke itu. Wait. Saya belum koreksi PR kalian. Sebentar. Kita lihat dulu capaian kuis.
Nilainya pada berapa? Great. Saya langsung lihat ke bawah ya. Oke. Sip. Yang masih dapat nilai 60. Nah, ini coba ya. Saya mulai nilainya rata-rata ya, bukan tertinggi. Supaya kalian serius belajarnya. Oke, ini sudah. PR belum ya? Nah, ini PR. Aduh, loadingnya agak lama. Sebentar kita lihat. Kalau kalian pengen tahu bagaimana cara saya dalam ngoreksi, kayak gini tuh, saya ambil yang manual grading, terus saya lihat berapa orang yang ngerjain di nomor 1 misalnya. Nah, terus kelihatan semua jawabannya di sini kan? Nah, enak menurut saya ngoreksinya di sini. Saya nanti kasih komentar di sini. Belum ya, belum saya koreksi. Biasanya saya ngoreksi setelah nunggu suasana rada agak tenang dikit, gitu ya. Ini masih lama loadingnya. Rebutan mungkin kalau hari gini. Ya sudah, oke itu oke, sip. Nggak semuanya tadi ngerjain ya, cuma 36. Kalian berapa orang sih? Cuma 36. Oke, sip, sebentar. Sudah hadir semua ini? Yang lain emang nggak mau hadir? Kurang tahu, Bu. Udah mulai capek. Ini minggu kelima ya. 2 minggu lagi kita UTS. Jadi siap-siap mulai nyicil belajar. Nah, saya cetak BAP dulu. Mumpung ingat, saya tuh sering lupa ini. 1947. Share screen 1. Gracias juga lambat. Sudahlah nanti aja. Baik, selamat sore semuanya. Kita akan mulai kuliah kita. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya efisiensi algoritma. Hati-hati, jangan sampai tertidur pada saat saya menjelaskan ini. Jangan sampai ngantuk. Fokus. Materinya sederhana, nggak susah, bahkan gampang lah. Cuma kadang banyak ada juga yang masih terjebak gitu ya. Nah, seperti yang saya sempat sampaikan tadi di awal banget bahwa apa yang kita bahas hari ini itu menjadi dasar atau fondasi dari bahasan kita sampai akhir kuliah. Gitu ya. Jadi mulai hari ini kita akan membahas tentang efisiensi algoritma. Ini adalah minggu kelima. Nah, dari minggu kedua, 3, dan 4 kemarin, kalian sudah belajar dan kita sudah membahas, kalian juga sudah mengerjakan latihan soal tentang correctness proof atau bagaimana cara membuktikan kebenaran dari suatu algoritma, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara menghitung efisiensi dari algoritma. Kita pengen tahu algoritmanya itu efisien atau enggak. Nah, namun sebelum itu, ini slide saya aman ya? Ada diagram blok yang muncul? Iya, Bu, aman, Bu. Iya, Bu, benar aman. Saya nggak akan pakai tulis-tulisan, saya nggak akan nulis-nulis, cuma pakai slide aja hari ini, jadi santai. Tapi nanti ada beberapa contoh kasus yang kalian harus perhatikan. Nah, jika selama 3 minggu kemarin, 3 minggu yang lalu, kalian pusing-pusing dengan cara membuktikan kebenaran dari suatu algoritma, nah, posisinya itu di sini nih. Hari ini kita akan mulai membahas analisis algoritma. Nah, kalau kalian perhatikan dari diagram ini, pada dasarnya
ini adalah tahapan yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang programmer sebelum melakukan coding, sebelum membuat program. Pada dasarnya program yang kita buat itu kan sebagai solusi atas masalah yang diberikan, problem solving ceritanya. Nah, jadi ya seharusnya sebelum kita menyetorkan, sebelum kita membuat program dan kita serahkan ke konsumen, ke customer kita, gitu, ke klien kita, maka langkah pertama yang biasanya kita lakukan adalah memahami masalah. Apa sih masalah yang dihadapi oleh klien kita sehingga dia butuh dibuatkan aplikasi atau program? Apa sih problemnya? Kemudian berikutnya kalian akan menentukan seperti apa data strukturnya, struktur datanya, seperti apa kira-kira desainnya, seperti itu ya, macam-macam. Nah, itu yang kemudian kita tuangkan dalam tahapan mendesain algoritma. Gitu ya. Kalian udah punya semacam pseudocode atau ya kira-kira gambaran algoritmanya akan kayak gini. Gitu, desain rancangan kalian. Nah, namun sebelum diimplementasikan ke dalam kode yang sebenarnya, biasanya ini kelewat. Kita harus melakukan pembuktian kebenaran algoritma secara matematis. Itu yang kalian pelajari kemarin ya, 3 minggu. Selama 3 minggu kalian belajar itu. Pusing-pusing di situ, gimana cara yang membuktikan kebenaran itu ya. Nah, sesudah itu, baru kita lakukan yang namanya analisis algoritma. Nah, fokus dari ini, perhatikan baik-baik, fokus dari analisis algoritma yang saya kasih tanda panah ini, tanda panah semua. Saya kasih tanda panah biru. Fokus dari kegiatan atau aktivitas analisis algoritma itu adalah pada dasarnya untuk menentukan efisiensi dari algoritma. Seberapa efisiensi algoritmanya? Seberapa buruk sih algoritmanya? Kayak gitu. Kenapa? Kenapa kita harus memperhatikan efisiensi dari algoritma? Karena ini akan menentukan waktu komputasi. Ketika dia diimplementasikan, diaplikasikan pada suatu hardware tertentu, dia akan seberapa lama running. Nah, kita sudah bisa mengestimasi sebenarnya dia kira-kira akan berapa lama waktu komputasinya dengan melakukan analisis algoritma ini. Jadi nggak usah pakai di running di suatu hardware tertentu atau komputer tertentu, kita udah bisa menganalisis, udah bisa estimasi. Oh, kira-kira dia akan waktu runningnya kira-kira akan sekian. Sebentar. Koneksi saya unstable. Sempat putus-putus ya? Halo? Putus-putus nggak sih? Iya, Bu, putus-putus. Bentar ya, saya ganti koneksi dulu. Jadi kalian tadi nggak dengar apa-apa dari saya? Enggak, mau barusan tadi doang, Bu. Oh gitu, cuma sebentar ya, sebentar. Saya tuh lagi running program. Dia makan resource saya. Aduh. Barusan dapat warning dari Zoom-nya. Kualitas audionya terpengaruh gara-gara laptop saya dipakai untuk running program. Oke lah, sudah nggak apa-apa. Nanti kalau suara saya menghilang, bilang ya. Iya, Bu. Ntar lagi selesai runningnya. Jadi gitu ya. Ini di bagian kotak panah warna biru ini mana sih? Ini. Jadi kegiatan kita pada tahap mulai hari ini sampai nanti akhir semester itu adalah menganalisis algoritma. Yang tujuan utamanya adalah apa sih yang kita analisis? Kita tuh mau ngapain sih di analisis ini? Ini tujuannya adalah untuk mengetahui efisiensi algoritma. Seberapa efisien, seberapa boros, seberapa hemat algoritma kita. Gitu. Tanpa harus running dulu di komputer tertentu. Biasanya kan gitu ya, berapa running time-nya? Oh, tunggu dulu, di running dulu. Nah, nanti baru bisa dihitung. Enggak gitu. Dengan tahapan ini kalian sudah bisa mengestimasi. Kalian udah dapat perkiraan berapa lama waktu komputasinya. Gitu ya. Nggak usah dipakai di running dulu. Ya, kalau ternyata cepet sih cuma beberapa second itu nggak masalah. Tapi kalau ternyata lama, berjam-jam,
ya lumayan juga kan. Nah, kalau kita udah bisa ngitungnya, udah tahu ngitungnya, nah kita nggak perlu running untuk tahu berapa lama waktu runningnya, gitu ya. Nah, kalian bisa lakukan ini di sini, gitu. Jadi udah tahu kan betapa pentingnya kuliah ini. Nah, sebelum ke situ kita review dulu. Saya ingin tunjukkan sebuah contoh yang mungkin akan membuat kita tercengang. Ini adalah algoritma binary search, algoritma pencarian. Udah sore-sore, layar HP saya kecil, harus ngeliatin kode program lagi. Ya, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Ini kode program binary search atau algoritma pencarian biner, yang pada dasarnya lihat kita selalu mencari bilangan yang ingin kita cari pada suatu array dengan cara membagi array ke dalam dua bagian. Terus kita cari bilangan yang ingin kita cari di nilai tengahnya. Lihat, si X adalah bilangan yang ingin kita cari pada array S, ya kan? Terus lihat X ini kita bandingkan dengan komponen S yang ada di tengah-tengah mid, di mana mid ini didapatkan dari ini indeks low ditambah indeks high ditambah 2. Jadi tengah-tengah lah, nilai tengah dari array itu. Nah, dia akan selalu nyari di nilai tengah. Nah, kalau ternyata nggak ketemu misalnya ya tinggal dicari si X ini lebih kecil atau lebih besar dari nilai tengah array itu tadi. Kalau lebih kecil ya dia akan nyari di bagian sebelah kiri tadi, kalau lebih besar sebaliknya. Inilah yang membuat binary search ini menjadi lebih cepat dibandingkan sequential search. Kalau sequential search, misal saya punya array A, array-nya itu isinya misalnya 3, 5, 7, 11, 21. Misal gini ya, misal gini. Kalau sequential search, saya misalnya mencari apakah 30, X sama dengan 30 ini ada pada array A. Maka saya review ya, barangkali ada yang lupa, sequential search akan membandingkan X ini dengan setiap komponen pada A satu persatu, mulai dari indeks pertama sampai indeks terakhir. 3X dibandingkan dengan 3, oh bukan. X dibandingkan dengan 5, oh bukan. X dibandingkan dengan 7, oh bukan, sampai seterusnya, sampai terakhir. Gitu. Jadi, ini adalah mekanisme sequential search ya ini. Ini sequential search. Jadi, kalau pada sequential search, saya melakukan perbandingan untuk mencari nilai X yang saya cari ini sebesar ukuran dari array. Jadi kalau di sini ukurannya 32, array-nya ada 32 bilangan, ya saya akan nyari ke sebanyak 32 bilangan yang ada untuk mencari 30. Ini. Tapi kalau kita pakai binary search, lihat, maka saya cuma perlu melakukan perbandingan sebanyak 6 kali saja. Lihat ya, kalau pada sequential search, saya tulis dulu, sequential search. Hati-hati yang kena serangan ngantuk. Kalau pada sequential search, jumlah perbandingannya, perbandingan X dengan tiap bilangan yang ada pada array, dalam rangka mencari, ada nggak sih bilangan X itu di array gitu ya, sebanyak 32, untuk array berukuran 32 misalnya ya, ini array sebanyak 32 kali. Tapi kalau pada binary search, lihat yang di bagian bawah, yang saya kasih coret-coret warna biru, ikutin ya. Saya akan membandingkannya sebanyak 6 kali saja. Yang pertama, saya akan membandingkan X itu tadi dengan komponen yang ke-16 pada array. Kan bagi 2 kan? 32 dibagi 2, 16. Itulah. Kemudian, oh ternyata dia lebih besar dari dari S16 ini. Maka berikutnya saya akan membandingkan ke bagian sebelah kanan. Separuhnya lagi tuh. Saya bandingkan dengan komponen ke-24, seterusnya komponen 28, seterusnya sampai akhirnya yang terakhir saya bandingkan dengan komponen ke-32.
Sehingga total saya hanya membutuhkan 6 kali operasi perbandingan saja kalau menggunakan binary search. Nah, dibandingkan dengan 32 kalau pakai sequential search, maka si binary search ini jauh lebih hemat kan? Enggak sih Bu, cuma nggak ada 1/6 kalinya. Ya iya kalau ukuran array-nya cuma 32. Di zaman sekarang era big data, ukuran array itu bisa jutaan. Jauh-jauh lebih lumayan kan? Gitu ya. Nah, operasi perbandingan itu yang mana sih Bu, yang ini? Yang saya maksud saya sebut-sebut sebagai operasi perbandingan itu yang ini. Ini ya. If X sama dengan S yang ke mid, itu operasi perbandingan. Kita membandingkan. Nah, kita coba lihat statistik yuk. Ini adalah jumlah perbandingan yang dilakukan kalau kita pakai sequential search dan menggunakan binary search. Kalau ukuran array-nya 128, maka pada sequential search saya membutuhkan 128 kali operasi perbandingan untuk mengetahui bahwa X yang nilainya itu lebih besar dari array, dari komponen array yang berapapun, itu ternyata nggak ada di array itu. Saya harus membandingkan semuanya dulu kan. Kalau pada array S ini ada nggak sih si X ini? Kalau misalnya si X itu ternyata nggak ada di array S itu, maka untuk sequential search mau nggak mau saya harus bandingkan dia dengan semua komponen array S tadi. Nah bedanya kalau pada binary search nggak perlu. Saya hanya cukup membutuhkan 8 kali saja. Saya cuma bandingkan X tadi dengan 8 komponen S. Gitu. Nah kalau angkanya kecil, nggak terlalu kelihatan gitu ya. Coba kalau misalnya angkanya itu 4 miliar. Komponen array-nya ada 4 miliar. Jumlah indeksnya yang ada di array itu dari 1 sampai 4 miliar. Ada budatnya ya, ada sekarang. Sekarang array ukurannya gede-gede. Nah, kalau pakai sequential search lihat ya harus dibandingkan sebanyak komponen array kan. Tapi kalau pakai binary search lihat, cuma 33 kali. Nah, dari angka ini saja kalian sudah bisa menebak bahwa si binary search ini jauh lebih cepat kan? Ya, jauh lebih cepat nih dibandingkan dengan sequential search. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya. Saya belum, Bu. Saya nanya. Kira-kira ada nggak syarat khusus agar binary search ini bisa perform sebegitu bagusnya? Ada kondisi yang bisa menggagalkan hasil ini nggak? Ada, Bu. Apa tuh? Coba, siapa tadi? Jika datanya tidak terurut. Raihan yang mana nih? Raihan Suryatama, Bu. Cuma ada satu Raihan ya di sini? Ada satu. Satu ya? Oh, di kelas sebelah yang Raihannya banyak. Betul, thank you Raihan. Jadi, kalau si array-nya itu random atau nggak terurut, binary search fail. Gagal dia, nggak bisa dipakai. Dan untuk array yang isinya random atau acak nggak terurut, ya sequential search mau nggak mau harus kita pakai. Nah disinilah muncul kalau gitu kita sort dulu aja, kita urutkan dulu, kita sorting dulu gitu kan. Kita sorting dulu entah terurut ascending atau descending, baru nanti kita lakukan searching. Bisa kayak gitu. Nah jadi pertanyaan lagi kan, algoritma sortingnya itu seberapa efisien? Jangan-jangan lama juga nanti nungguin sortingnya, gitu kan? Gitu ya. Oke, ini masih binary search. So kesimpulannya di sini binary search yang di slide yang saya tunjukin menjadi juara, jadi juara karena
ada syarat bahwa array-nya itu harus terurut. Kalau isi array-nya random atau acak, nggak beraturan angkanya ya, nggak terurut ya nggak bisa dipakai ini ya. Gitu, malahan gagal binary search. Nah itu contoh satu. Asumsi array-nya itu terurut. Maka kalian tahu bahwa binary search jauh lebih efisien dibandingkan sequential search. Jauh lebih efisien itu dilihat dari mana? Lihat dari itu tuh. Jumlah perbandingan yang dilakukan. Jumlah perbandingan dalam rangka mencari apakah suatu nilai X itu ada di dalam array tersebut. Misalnya si X ini nggak ada di array itu, maka si binary search cuma butuh 8 kali pencarian saja untuk array yang berukuran 128. Gitu ya. Ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Nah, kita lihat satu contoh lagi yang kalian sudah lihat algoritmanya. Sengaja ini. Fibonacci yang rekursif dan iteratif. Kalian udah pernah lihat kan di tugas-tugas PR, di tugas sebelumnya. Nah, yang saya tunjukkan di layar itu adalah algoritma Fibonacci yang rekursif. Kenapa disebut rekursif? Lihat, di dalam fungsi, ini kan di dalam badan fungsinya ada pemanggilan terhadap fungsi itu sendiri. Fib-nya dipanggil lagi tuh di dalam sini. Ini adalah algoritma rekursif. Nah, coba kita jalankan ya algoritma ini ya. Hati-hati kalau ada yang kena serangan kantuk. Perhatikan baik-baik. Misal saya coba running algoritma ini, kalau saya cari tahu F0, jadi N-nya di sini 0, maka berdasarkan algoritma ini ya, F0-nya itu adalah 0, kemudian berdasarkan algoritma juga F1-nya adalah 1. Dan Fn-nya ini adalah ini, Fn-1 ditambah Fn-2 untuk nilai N lebih dari sama dengan 2. Nah, gitu kita. Kalian udah tahu lah yang ini, udah tahu cara bacanya. Tapi saya ingin kalian fokus pada bagaimana cara menghitungnya untuk algoritma rekursif. Nah, coba perhatikan yang bagian kotak paling kanan. Kalau saya mencari F2 berdasarkan algoritma rekursif itu, maka saya harus mencari F1 tambah F0 kan. Kata siapa Bu? Kata ini nih. Yang didapat dari ini algoritmanya. Gitu ya. Kalau saya nyari F2 itu adalah F1 tambah F0. F1 itu adalah 1, F0 adalah 0 sama dengan 1. Begitupun kalau saya nyari F3, F4, dan F5. Contoh, saya nyari F5. F5 ini berdasarkan algoritma rekursif Fibonacci tersebut, maka saya harus mencari F4 ditambah F3. F4 itu berapa? Saya harus nyari lagi ke sini. Lihat ke sini. F4 itu berapa? Oh, F3 tambah F2. F3 itu berapa? Saya harus mundur kan? Nyari. Terus. Nah, saya gambarkan itu dalam bentuk pohon seperti ini. Inilah proses yang terjadi pada algoritma Fibonacci rekursif pada saat menghitung Fib5. Fib5 berdasarkan algoritma tersebut dihasilkan dari Fib3 tambah Fib4. Ini ya dari algoritmanya ya. Jangan bingung. Ini kan dari algoritmanya kan Fib n-1 tambah Fib n-2. Maka kalau Fib5 ya Fib n-1 kan Fib4, Fib n-2 itu adalah Fib3 gitu ya, nggak usah bingung. Nggak ada yang rumit di sini, tapi saya ingin kalian memperhatikan logikanya. Terus Fib3 berdasarkan algoritma itu juga didapatkan dari Fib1 tambah Fib2. Fib4 didapatkan dari Fib2 tambah Fib3, dan seterusnya gitu ya. Berhenti pada saat sudah mencapai basis, yaitu Fib0 dan Fib1. Lihat. Udah Fib0 ke Fib1 nggak ada lagi anaknya kan, nggak ada lagi daun, nggak usah, karena udah basis. Artinya di sini saya tahu di sini 0, di sini juga 1, di sini 0, di sini 1, sini 1, Fib2 harus dijabarkan lagi dari Fib0 tambah Fib1. 0, 1, baru kemudian saya naik ke atas untuk dijumlahkan. Lihat, yang jadi problem di sini adalah pemanggilan Fib. Fib ini kan nama fungsi ya. Fib sesuatu. Nah, di setiap simpul kalian lihat, kita selalu memanggil Fib. Kita selalu memanggil fungsi. Memanggil fungsi, ya perhatikan kan, ini memanggil fungsi kan. Artinya
kira-kira ini ada 15 kalau nggak salah. Untuk VIP 5, untuk menghitung VIP 5, saya akan memanggil fungsi VIP sebanyak 15 kali. Tuh, ini nih statistiknya. Kalau saya ngitung VIP 5, maka saya harus menghitung atau memanggil fungsi VIP sebanyak 15 kali. Berdasarkan algoritma rekursif ini ya. Bukan algoritma yang lain. Hati-hati. Sementara kalau VIP 6, saya membutuhkan pemanggilan sebanyak 25 kali. Kita harus panggil terus tuh, 25 kali. Lumayan ya. Yuk kita lihat, kita bandingkan dengan versi iteratif. Kita lihat. Yuk, sekarang versi iteratif algoritmanya seperti ini. Saya kasih nama VIP 2. Ini adalah versi iteratif. Lihat, iteratif karena tidak ada pemanggilan nama fungsi di badan program ya. Nggak ada terminologi dirinya sendiri di dalam badan programnya. Nah, sebagai penggantinya, saya menggunakan array F. Array F ini, lihat, saya inisialisasi dengan kalau F0-nya itu 0, kemudian kalau F1 itu 1, saya isi array F-nya. Terus saya akan mulai menghitung Fibonacci dengan cara mulai dari I sama dengan 2 sampai I kurang dari sama dengan N, F yang ke I merupakan hasil penjumlahan dari FI-1 ditambah FI-2. Lihat, saya ngisi dulu kan, si F-nya saya isi dengan pertama 0, 1, yang lainnya saya kosongin nih sampai ke N. Nah, setiap kali saya ngitung di sini, lihat, saya menggunakan 2 nilai sebelumnya yang sudah pasti tentu sudah ada kan, di array F-nya. Kan udah diisi nih. Udah diisi nih. Jadi saya di sini cuma tinggal manggil, oh ini pada saat F2 ya tinggal F1 tambah F0, yaitu oh di sini 1. Berikutnya lagi, oh di sini adalah 2. Berikutnya lagi, oh di sini adalah 3. Berikutnya lagi di sini adalah 5. Dan seterusnya sampai nilai N sudah selesai dihitung. Lihat, saya tidak memanggil fungsi apapun di sini, bahkan saya malah mengisi array. Pokoknya saya cuma berurusan dengan array di sini. Nah, cara kayak gini, ini kan beda ya sama Fibonacci iteratif yang kemarin kalian pelajari algoritmanya, beda. Nanti kalian lihat lagi bandingkan dengan algoritma ini beda. Kalau algoritma gaya kayak gini itu didapatkan pakai konsep pemrograman dinamis atau dynamic programming. Kalian akan pelajari ini di kuliah semester depan, strategi algoritma. Saya juga ngajar strategi algoritma tuh. Nggak tahu ketemu saya lagi atau nggak, tergantung pembagian kelasnya ya. Nah, ini versi iteratif. Sebelumnya adalah versi rekursif, kita lihat perbandingannya. Yuk, perbandingan ya. Perbandingan waktu eksekusi untuk 2 algoritma Fibonacci ini. Versi rekursif dan versi iteratif. Untuk nilai N40, perhatikan. Nilai N40, kalau rekursif, saya butuh 1048 mikrosecond. Kalau yang iteratif itu yang nggak manggil fungsi, di badan programnya. Nah, gitu ya. Yang tadi pakai pemrograman dinamis itu loh, yang tadi. Masih ingat. Kalau yang iteratif cuma butuh 41 nanosecond. Nggak kerasa lah Bu, itu nggak ada bedanya. Loh, kita lihat. Kalau N-nya 200, N200 menghitung bilangan Fibonacci ke 200. Kalau kita pakai versi iteratif cuma butuh 201 nanosecond, nggak ada 1 second ya ini ya. Kurang dari 1 detik. Sementara lihat, kalau pakai rekursif, saya membutuhkan 4 kali 10 pangkat 13 tahun. Hanya untuk menghitung atau mengetahui bilangan Fibonacci yang ke 200. Sorry, program saya kok memunculkan sesuatu. Sorry. Wait. Oke, saya terdistract. Gitu ya. Ini analisis
algoritma Fibonacci, versi iteratif, dan versi rekursif. Kalau kemarin kalian sudah berhasil membuktikan bahwa algoritmanya benar, ya kan? Oh, baik versi iteratif maupun versi rekursif sama-sama benar, Bu, berdasarkan pembuktian secara matematika. Secara matematikanya sekarang lihat nih hasil analisis efisiensinya. Yang rekursif parah banget. Kita nggak boleh ngasih ke klien, ke customer, algoritma yang seperti ini. Nggak boleh ya. Mau nunggu berapa tahun? Algoritmanya benar. Tapi kalau running time-nya lama banget, yang untuk apa? Gitu. Inilah pentingnya belajar algoritma. Jadi nggak sekedar bikin program yang bisa jalan ya, sekedar jalan programnya. Tapi kalian harus juga memperhatikan seperti ini. Efisiensinya gimana? Gitu ya. Nah, ada komentar? Ada yang baru tahu bahwa ternyata si rekursif ini, bentuk rekursif dari suatu algoritma kadang-kadang merugikan. Nggak Bu, semua. itu kok bisa izin bertanya, Bu? Kok itu bisa selang waktunya bisa Selama itu ya. dia bisa selama itu dah, Bu? Bisa nambah banyak dari 100 ke 120 di rekursif. Gimana cara ngitungnya gitu ya? Iya. Cara ngitung itu ada yang di sebelah sini nih. Saya kasih highlight warna. Kalau yang versi iteratif itu dia efisiensi dari algoritmanya itu dia memenuhi N+1. N itu adalah jumlah inputnya. Bukan jumlah. Input size bahasa Indonesianya apa? Ukuran input, ukuran masukannya, input size. Itu si algoritmanya N adalah ukuran input. Nanti kita akan bahas nanti lebih dalam setelah ini. Tapi tadinya saya nggak mau ngejelasin yang 2 kolom yang ini, tapi karena ada yang nanya, saya jelasin sekalian. Sementara kalau yang rekursif, dia itu si algoritmanya efisiensinya memenuhi fungsi 2 pangkat N/2. Coba perhatikan. N+1 ini ketemu rumus lagi, Bu. Kalau iteratif ini pertumbuhan algoritmanya itu adalah linier. Jadi seiring dengan banyaknya data. Jadi kalau datanya 1 ya dia 1, kalau datanya 10 ya dia 10, itu linier namanya. Jadi kalau digambarkan di grafik sumbu X-Y itu lurus gitu ke atas. Ini X, ini Y. Linier kan kayak gini tuh, lurus gitu. Sementara kalau yang rekursif pertumbuhan algoritmanya itu eksponensial. Lihat, 2 pangkat N/2. 2 pangkat N. Itu eksponensial. Wah, itu gede banget kan? 2 dipangkatin 10 sama 2 dipangkatin 2 pangkat 2 misalnya. N-nya misalnya 2. Maka 2 pangkat N/2 ya 2. N/2 kan 2. Kalau N-nya 200, nah ini kan jadi 2 pangkat 200 dibagi 2. 2 pangkat 100. Wow, udah berapa tuh? Itu ya. Itu hitung-hitungan matematis. Nah, problem berikutnya adalah, itu gimana cara bisa dapat kayak gini gitu kan? Sabar ya. Kalian akan bisa menghitung ini nantinya. Bagaimana bisa mendapatkan besaran seperti itu. Ini kita dipelajari di kuliah ini. Tapi belum hari ini, belum ya. Baru dikenalkan. Bentuknya kayak gitu, iya. Kapan ya kalian akan mendapatkan bentuk kayak gini? Minggu depan. Setelah UTS kayaknya. Cara menghitung sehingga bisa dapat bentuk seperti ini. Nah, jadi mulai hari ini baru dikenalkan. Oh, bentuknya itu kayak gitu. Tapi cara menghitung untuk mendapatkan yang seperti itu belum. Belum ya, nanti ya, sabar.
Akan kalian dapatkan di mata kuliah ini juga. Gitu ya. Jadi kok bisa sih angkanya seperti itu? Ya karena si efisiensi dari algoritma itu memenuhi fungsi itu. Kalau iteratif dia linear n+1, sementara kalau yang rekursif itu efisiensi dari algoritmanya itu 2 pangkat n/2 atau eksponensial. Begitu. Nah, nanti kayak gitu tuh. Jadi efisiensi itu bentuknya fungsi dalam n, di mana n itu adalah input size atau ukuran input. Gitu. Kan ngantuk kan? Gitu ya. Ayo kita lanjut. Semoga nggak tambah pusing. Nah, sekarang saya kasih lihat. Kalau ukuran berat benda kalian punya kilogram, ons gitu kan. Kalau satuan jarak kalian punya kilometer, meter gitu kan, atau mil, berapa mil. Kalau di Amerika kan pakainya mil bukan kilometer. Kalau satuan suhu kalian punya ada Celcius, Fahrenheit, berapa derajat itu. Nah, kalau algoritma cara untuk mengetahui satuan untuk mengetahui efisien atau tidaknya itu disebut dengan kompleksitas waktu. Time complexity. Jadi kalau kita ngomong seberapa efisiensi, itu sama saja kita harus menyatakan seberapa kompleks sih algoritmanya. Makanya istilah yang dipakai adalah time complexity. Kok tiba-tiba ada time, Bu? Ya, kompleksitas algoritma itu bisa dihitung, bisa diketahui dari 2 macam. Kompleksitas waktu, satu lagi ada kompleksitas space. Space ini bukan ruang angkasa ya. Ruang, memori. Tapi kita nggak bahas ini. Yang kita bahas kompleksitas algoritma hanya kita efisiensi algoritma hanya kita hitung di mata kuliah ini dari sisi waktu saja. Makanya untuk menentukan efisiensi dari suatu algoritma, kita menggunakan istilah ini, kompleksitas waktu. Simbolnya adalah TN. Nah ini dia, T melambangkan waktu ya, T time, udah biasa ya, TN. Lihat, rumusnya sederhana banget. Rumusnya ini nggak rumit ya. Nanti saya akan jelaskan filosofi di balik ini. Rumus dari kompleksitas waktu adalah COP kali CN. Ini dia. Pandangi, resapi, benar-benar rumusnya sederhana banget, nggak ada rumus susah-susah di mata kuliah ini, nggak ada, ngitungnya pun juga nggak susah, nggak kayak kalkulus yang susah gitu. Lihat, TN diestimasi, ini nilai hampiran ya, bukan sama dengan, perhatikan, ini nggak sama dengan, nanti saya cerita kenapa nggak sama dengan, bukan nilai exact, bukan nilai tetap, tapi nilai hampiran, dari COP dikalikan dengan C besar N. Lihat, sama-sama ada N di sini, N, di mana N ini adalah ukuran input. Saya tunjukkan deskripsinya. Lihat, N adalah ukuran input. Kalau misalnya untuk array tadi, ya ukuran input ini adalah jumlah elemen pada array. Gitu. Oh, jadi ukuran inputnya untuk array itu adalah ya jumlah elemen array-nya gitu. Ada berapa? Ada 10, 100, 1000 kayak gitu. Gitu ya. Jadi, lihat apa yang bisa kalian infer dari sini untuk sementara ini, bahwa ternyata kompleksitas dari suatu algoritma itu sangat dipengaruhi oleh N, oleh input size. Gitu ya. Jadi, kompleksitas algoritma merupakan fungsi terhadap N.
atau fungsi terhadap ukuran input. Nah, gitu. Udah mulai nih, udah mulai keluar fungsi. Saya jelasin dulu ya. TN melambangkan kompleksitas waktu atau bisa disebut juga dengan running time. Jadi kadang kita menyebutkan running time-nya berapa. Itu sama saja kita secara tidak langsung menyebutkan kompleksitas waktunya berapa, seperti apa, gitu ya. Jadi kompleksitas waktu sering disebut juga dengan running time. Running time-nya dalam fungsi N kayak gimana nanti saya kasih contoh kasus, tenang. Nah, COP ini adalah waktu eksekusi untuk operasi dasar. Apa itu Bu operasi dasar? Operasi dasar itu contohnya tadi tuh operasi perbandingan yang kalian lihat pada saat kita membahas algoritma searching. Nah, kita bahas lagi operasi dasar. Kita tinggalkan dulu. Nah, CN ini adalah jumlah berapa kali operasi dasar itu dieksekusi. Jadi ini kita udah mulai masuk kesimpulan. Sebenarnya efisiensi algoritma atau kompleksitas algoritma itu pada dasarnya fokusnya itu kan di sini kan di CN. Kita menghitung berapa banyak operasi dasar yang dieksekusi oleh algoritma tersebut. Operasi dasar itu ada banyak banget. Berapa banyak sih operasi dasar yang dihitung? CN ini. Gitu ya. Tuh. Jadi pentingnya memahami rumus. Ini penting. Cuma satu slide ini, jadi inti kuliah kita cuma satu slide ini, yang lainnya itu tambahan. Nanti habis ini saya kasih contoh kasus. TN merupakan hampiran atau nilai estimasi dari COP kali CN. Nah, COP ini, kalau kalian lihat definisinya, dia merupakan waktu eksekusi untuk operasi dasar yang biasanya ini sangat dipengaruhi oleh hardware. Jadi karena kemampuan hardware itu beda-beda, ya kan? Hardware satu dengan laptop lain, kalau prosesornya beda, maka waktu eksekusinya juga beda dong. Itu ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kalau CN ini sama karena dia hanya berdasarkan algoritma, nggak berdasarkan hardware. Gitu ya. Nah, setelah ini kita ke contoh kasus. Jadi ini saya simpulkan, saya ulang lagi, bahwa pada dasarnya efisiensi algoritma yang kita representasikan ke dalam kompleksitas waktu, pada dasarnya kita itu menghitung berapa kali operasi dasar algoritma tersebut dieksekusi berdasarkan ukuran input. Ya, CN. Kadang-kadang terjadi juga kayak gini nih. Kita kan nggak tahu COP ya. Kita nggak tahu COP. Yang kita tahu cuma CN, karena CN ini kan dihitung benar-benar berdasarkan dari algoritma. Kalau COP itu kan dari hardware, kita biasanya abaikan. Kadang-kadang kita abaikan. Jadi, ternyata kayak gini nih. Kan kalau kita abaikan si COP-nya. Jadi, efisiensi algoritma atau kompleksitas algoritma itu ya pada dasarnya kita ngitung operasi dasarnya berapa kali dieksekusi. Gitu ya. Ada komentar atau pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang ya? Ya kita lihat contohnya. Saya punya 2 problem. Problem 1. Udah mulai muncul rumus nih. Misal terdapat suatu algoritma CN, nah mulai muncul CN ya. Tadi kan ada CN ya. CN sama dengan setengah N kali N-1. CN tuh bentuknya kayak gitu Bu ya.
Wait, saya tulisin. Tadi kan rumus kita itu adalah CN yang dihampiri dari C op, C kecil op dikalikan dengan CN. Nah, kalau C op-nya kita abaikan, maka TN atau kompleksitas algoritma itu sama saja dengan CN kan, gitu ya. Nah, CN kita adalah seperti ini. CN sama dengan setengah N kali N-1. Lihat, bentuk CN itu akan kayak gini tuh. Fungsi terhadap N selalu seperti ini. Di mana N tadi adalah input size atau ukuran input. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini studi kasus ya, berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan algoritma jika, lihat, ukuran inputnya saya kali 2 dari ukuran semula. Jadi diperbanyak 2 kali lipat. Si N-nya itu saya perbanyak 2 kali lipat. Berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan oleh algoritma tersebut ketika dieksekusi? Kalau jumlah datanya kita naikkan 2 kali lipat. Nah, lihat, ini cara ngitungnya. Lihat, untuk kita nggak perlu memperhatikan semua suku ya, semua term pada fungsi tersebut. Jadi kita hanya memperhatikan orde yang besar saja. Dalam hal ini yang kuadrat aja, yang kuadratik aja. Kenapa kayak gitu? Lihat, kalau saya jabarkan ini, perhatikan baik-baik ya. Setengah N, ini kan kalau saya jabarkan jadi setengah N kuadrat minus setengah N. Setengah N kuadrat minus setengah N. Nah, di kompleksitas algoritma, untuk suatu nilai N yang sangat besar, akan sampai di mana nilai di sini itu nggak penting. Karena misalnya N-nya adalah 10.000. N 10.000 kuadrat dikurangi setengah kali 10.000 kan, makanya yang setengah N-nya ini jadi nggak penting, nggak terlalu penting. Maka biasanya kita hanya memperhatikan suku dengan order dominan saja. Sehingga, nah lihat, ini setengah N kali N-1, saya jabarkan menjadi setengah N kuadrat minus setengah N, maka saya hanya ambil yang kuadratnya saja, yang besar, paling besar. Gitu. Jadi nanti ada yang pangkat, ada yang N pangkat 3, 2 pangkat N, dan seterusnya. Kita ambil yang paling besar saja. Kalau kalian pakai semuanya juga nggak apa-apa, tapi ngitungnya ribet sendiri nanti. Gitu ya. Nah, solusinya, tadi pertanyaannya adalah, jika ukuran input dibikin 2 kali lipat ukuran semula, gitu ya, gimana hasilnya? Nah, di sini, yang di bagian bawah ini adalah TN saya. TN, lihat, C op kali setengah N kuadrat, ini ya, setengah N kuadrat. Setengah N kuadrat. Sementara yang 2N, di sini C op kali setengah, di sini jadi 2N. Ya kan? Kan saya naikin 2 kali lipat. Maka kalian lihat, setengah sama setengah bisa saya coret, ini 4N sama 4N kuadrat sama N kuadrat menjadi 4. Jadi solusi untuk permasalahan ini adalah algoritma kita akan memerlukan waktu 4 kali lipat lebih lama jika ukuran inputnya saya naikin 2 kali lipat ukuran semula. Jumlah datanya diperbanyak 2 kali lipat, gitu maksudnya. Maka si algoritmanya jalannya 4 kali lebih lama. Gitu ya. Kenapa? Karena kuadrat itu. Karena kuadrat. Kalau linear ya 2 kali lipat jadi 2 kali lebih lama. Ya contoh-contoh. Kalau misalnya CN saya adalah kayak gini. Sebentar, saya diam dulu. Ada pertanyaan di sini? Ada yang bingung? Coba ngacung, yang ngerti. Yang ngacung raise hand. Yang ngacung raise hand. Yang ngerti raise hand. Ngacung. Ayo. Ini aja yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Cuma 7 dari 31. Cuma 6, 7 atau 6. Berapa orang yang paham slide saya yang ada di depan kalian?
Ayo, yang lain kemana nih? Tidur jangan-jangan. Ayo bangun-bangun. Cuma 8. 7. 8 atau 7? Jangan turunin tangan dulu. 9. Kalau saya nggak pernah nggak pernah mewajibkan kalian untuk nyalain kamera, itu jangan dimanfaatkan dengan buruk ya. Kalian jadi nggak dengerin. Denny, kenapa nggak ngerti Denny? Bagian mana yang nggak ngerti? Kabur sih Denny. Dufa, Arista. Bagian mana yang nggak ngerti? Dari slide saya yang di depan. Itu kan, yang nggak ngacung saya tanya. Kalian ada nggak sih di depan komputer ini? Dengerin saya nggak sih? Ada, Bu. Coba nyalain kalian. Coba nyalain kamera. Kalian itu benar-benar jujur nggak sih? Jadi mahasiswa. Saya lagi botak, Bu. Lagi apa? Lagi botak? Gini ya, kuliah itu bukan dosen yang butuh. Ya, kami sebagai dosen nggak butuh kuliah ini. Sorry tuh saya ngomongnya kayak gitu. Tapi kalian yang butuh kuliah ini kan. Jadi sebenarnya saya nggak berkepentingan. Kepentingan saya adalah saya ngajar, terus ngajar dengan sebaik-baiknya kan. Menyiapkan bahan ajar, menyiapkan strategi pengajaran. Tapi kalau kaliannya nggak niat, nggak ada motivasi untuk berusaha memahami, ya dosen nggak bisa apa-apa. Gitu. Mana yang lain ini? Tidur beneran nih, jangan-jangan. Alfi, Aditya, Fauzan, Fitri, Irfan, Yusril. Kayak anak kecil aja dipanggil kayak gini, anak SD. Abis ambil kerudung, Bu. Abis ambil kerudung. Aditya, Fauzan, Yusril, Azhara, Kamil. Siapa nih? 2020, 30. Namanya nggak ada. Males deh kalau namanya nggak ada. Gimana cara manggilnya? Oke, Christian. Mana yang lain? Kayak anak kecil aja dipanggil kayak gini. Udah, kalian udah dewasa loh. Nggak usah lah dicek-cek kayak gini. Ya, justru saya tidak mewajibkan kalian harus nyala kamera, itu menghormati kalian sebagai manusia dewasa. Nggak perlu lah dicek-cek kayak gini. Karena saya yakin, saya percaya ini mahasiswa udah gede, udah dewasa. Mereka sadar bahwa mereka harus belajar dan menguasai apa yang diajarkan. Gitu ya, berat loh tanggung jawab kalian ke depan. Dufa nggak ada, Azhara nggak ada, Yusril, Fauzan, Aditya, Alfi, Syahrin ada. Oh, Christian tadi ada nggak sih? 1, 2, 3, 4. Halo, Bu. Ada. Maaf. Oke. Hidayat, bagian mana yang kamu nggak ngerti di slide saya? Yang bagian yang paling bawah itu tadi saya kurang ke distract gitu, jadi nggak dengar. Distract mikirin apa? Pacar? Bagian solusi. enggak kayak kurang konsen gitu. Kenapa kurang konsen? Sambil main game? Oh, enggak lah ya. Enggak. Ya, bagian mana yang ngerti? Yang bagian solusi. Nggak dengar saya apa? Yang bagian solusi itu. Kayak gitu yang di bagian solusi itu, Bu. Iya, yang mana? Ya, kan di situ dari soalnya yang T2N per TN terus dicari gitu kan buat time complexity-nya. Nah, di situ kan 1/2N kuadrat per 1/2N kuadrat yang di bawahnya itu di 1/2-nya dicoret. Terus sisanya tuh tadi 2N kuadrat sama N kuadrat yang di bawah itu, Bu. Nah, saya bingungnya tuh itu yang
yang seempat itu tuh dapatnya dari 2 kuadratnya itu ya, Bu? Masih kurang yakinnya di situ. Iya, dari situ. Dari situ. Iya. Oh, jadi Kenapa di emang sekeliling kamu N-nya ramai tidak. banget, Hidayat? Ada apa emang? Iya, Bu, saya lagi di luar, Bu. Ya itu dia yang bikin kamu terdistract karena kamu nggak di rumah. Ya kamu cari gara-gara sendiri kalau kayak gitu. Kamu membuat diri kamu terdistract. Ya. Oke, jadi buat semuanya kalian udah gede lah. Ya. Jangan sampai kalian ngulang mata kuliah yang cuma 2 SKS ini. Kalian buang-buang waktu kalau saya bilang. Kalian punya kesempatan untuk memahami ini, ya ikutin. Kuliah online bukan berarti kemudian bisa kuliah seenaknya dimanapun. Kalau kalian terdistract apapun itu, tapi ternyata kalian sendiri yang menciptakan distraksi itu, ya dosen nggak bisa apa-apa, gitu ya. Nanti kalau kalian nggak paham saat ini, kalian harus mengulang lagi di waktu yang lain, jadi ngabisin waktu lagi ya. Ngabisin waktu lagi 2 jam. Udahlah, kalian udah gede, nggak usah diomongin kayak gini. Intinya adalah ya saya nggak bisa maksa kalian untuk paham. Saya hanya, semua dosen lah ya, sekedar menciptakan strategi belajar, motivasi, semangat itu cuma sepenuhnya dari kalian, bukan dari dosen. Susah juga sih Bu, soalnya online kan banyak kendala juga sih Bu. Kendala apa tuh? Internet mungkin Bu salah satunya. Internet. Kebanyakan di Pulau Jawa kan? Kebanyakan di Pulau Jawa lumayan. Biasanya agak bermasalah di luar ya, di luar Pulau Jawa. Kayak dikit kan di luar Pulau Jawa. Coba-coba lower hand, turunin. Yang di luar Pulau Jawa, ngacung. Di luar Jawa. Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 6. 7. Oke. Ya, siap-siap nanti semester depan insya Allah kuliahnya onsite. Nanti nggak boleh ada alasan lagi, Bu udah terbiasa kuliah online, sekarang nanti kuliah onsite. Udahlah. Alasan tuh selalu ada kalau mau dicari. Gitu ya. Oke. Thank you. Boleh menyembunyiin wajah lagi. Tips dari saya, entah kalian dengerin atau enggak tipsnya, ingat-ingat bahwa yang butuh untuk kuliah dan lulus, lah ya, pengennya itu kalian ya. Ya faktor terbesar untuk bisa paham dan lulus adalah kalian. Jadi ya cobalah untuk selalu menyadarkan diri. Oke, saya lanjutin. Itu tadi contoh pertama. Ini gampang hari ini. Kuliahnya nggak susah. Mulai minggu depan agak susah. Jadi hari ini selingan. Saya nggak kasih materi berat. Minggu depan yang materinya mulai kembali lagi berat. Nah, apa sih yang bisa, kita kembali lagi ke materi ya. Saya mungkin kira-kira 10 menit lagi selesai. Apa sih yang bisa kalian ambil kesimpulan dari isi slide yang di depan kalian ini? Lihat, kalau si CN-nya itu kuadrat kan, N kuadratik, maka pertumbuhan algoritmanya, kompleksitas algoritmanya, running time-nya gitu ya, akan naik 4 kali lipat jika dinaikkan 2 kali ukuran sebelumnya, jika jumlah datanya dibuat 2 kali lipat. Nah, ini kan kalian nggak perlu running program dulu untuk tahu kayak gini. Misal kalian punya data 1000. Kalian udah tahu tuh algoritma kalian kayak gimana. Kalau misalnya datanya dijadiin 2 kali lipat 2000, dijadiin 4 kali lipat 4000. Kira-kira running time-nya akan berapa lama? Kalian bisa estimasi dengan cara seperti ini, gitu ya.
Nanti kalau kalian udah kerja di dunia industri jadi programmer, saya nggak mau jadi programmer, itu urusan kalian. Misal ya, karena kita informatika kan ya, misal minimal jadi programmer, kalian ditanya tuh, udah bikin program, ditanya gimana kira-kira program ini ketika dia menangani jumlah data yang besar sekali, 10.000 data, 20.000 data, akan seperti apa running time-nya? Kalian bisa menjawab dengan cara seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, contoh terakhir, contoh kedua. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kalian ikuti baik-baik, saya memang jarang mengulang kalimat saya. sorry. Jadi kalau saya ngomong tuh berusaha untuk pelan-pelan, tapi saya jarang mengulang kalimat. Jadi kalau kalian kelewat, ya kelewat. Dan nggak tahu tuh, apakah kalian masih mau untuk dengerin rekamannya lagi. Oke lah. Contoh kedua, misal saya punya 2 algoritma sorting. Ini cara ngitungnya gampang, tapi yang lebih penting dari itu adalah kalian paham maknanya. Saya punya 2 algoritma sorting yang nilai CN-nya berbeda. CN pertama itu adalah N kuadrat, yang kedua itu adalah N log N. Nama algoritma sortingnya sudah saya sertakan di slide ya. Yang N kuadrat itu adalah insertion sort, yang kedua adalah merge sort. Coba kalau dari algoritma ini kalian bisa nebak nggak? Algoritma mana yang lebih kompleks? Pertanyaan saya, algoritma mana yang lebih kompleks atau lebih tidak efisien? Pertanyaannya ribet. Di antara 2 algoritma sorting ini, saya ganti pertanyaan. Di antara 2 algoritma sorting tersebut, mana yang lebih efisien? Insertion sort atau merge sort? Coba jawab di chat. Cuma 2. Insertion sort atau merge sort. Mana yang lebih efisien? Masa di antara 2 itu nggak bisa jawab? Insertion. Oke, yang lain-lain. Yuk. Mana yang lebih efisien? Lebih efisien. Lebih efisien artinya less kompleks, tidak lebih kompleks. Lebih efisien artinya lebih cepat. Lebih cepat running time-nya. Lebih cepat eksekusinya. Yang jawab cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. Yang lain nggak jawab. Yakin jawabannya itu? Bagus, merge. Yang mana nih? Insertion sort lawan merge sort. Saya tadi googling dulu, Bu, cari jawaban. Nggak usah googling, lihat aja fungsinya. Nggak usah googling, lihat aja fungsinya itu. N kuadrat sama N log N, kalian masukin angka 1000 aja. Lebih gede mana? Insertion sort kan? Artinya, si merge sort, saya kasih angka lah ya, A sama B. A, insertion sort, yang B adalah merge sort. Kalian kasih angka N sama dengan 1000 aja. 1000. Maka insertion sort ini akan jauh lebih gede kan pertumbuhannya. 1000 kuadrat, 10 pangkat 6. Sementara yang ini kan 1000 log 1000. Yang pasti hasilnya akan lebih kecil dibanding 10 pangkat 6 tadi. Artinya si merge sort atau yang B ini lebih efisien. Gak usah googling, lihat aja nih fungsinya nih. Bentuk fungsinya. Gitu ya. Makanya nanti akan berurusan dengan kayak gini nih. Yuk pertanyaan lagi, 1 pertanyaan. Kalau saya punya algoritma C yang nilai CN-nya, ini lihatin hati-hati. Nilai CN-nya adalah 2 pangkat N. Antara A, B, dan C, mana yang paling efisien? Pertanyaan berikutnya, antara A, B, dan C, mana yang paling efisien?
Ayo jawab di chat. A, B, atau C yang paling efisien? Oh, udah tahu ya. B. Yang paling tidak efisien adalah yang C. Eksponensial 2 pangkat N. Tuh. Gitu ya. Jadi kalian akan berhadapan dengan rumus-rumus kayak gini nanti. Fungsi-fungsi sederhana gini. Jadi seenggaknya sampai hari ini kalian tahu, mengetahui mana yang lebih efisien atau tidak itu bisa dilihat dari fungsinya. Masukin aja angka yang besar, N yang besar, maka yang paling efisien, yang paling kecil nanti nilainya. Gitu ya. Yuk kita lihat. Kita balik lagi. Kita ke perbandingan insertion sort dengan merge sort. Saya janji nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan bisa memahami, kalian akan bisa mengetahui bagaimana cara menghitung, bisa mendapatkan N kuadrat atau N log N jika diberikan suatu algoritma. Sabar, itu kalian akan bisa pelajari. Kalau nggak sabar, boleh lihat slide-slide yang ada di LMS Belajar sendiri, nggak masalah. Yuk, pertanyaannya adalah, tentukan berapa kali lebih lama waktu yang diperlukan oleh algoritma tersebut jika, lagi-lagi, ukuran inputnya dijadikan 2 kali lipat ukuran sebelumnya. Yuk kita lihat. Kalau insertion sort, kalian butuh ini ya, jadi 2N ya. Rumusnya kan 2N. Rumusnya insertion sort kan N kuadrat, ini N kuadrat, 2N kuadrat. Kalau yang N kan tetap N kuadrat, maka dia menjadi kira-kira 4 kali lipat. Sementara kalau merge sort, kalian cuma butuh ini N log N-nya. Di sini kan N log N karena N, kalau dijadiin 2 kali lipat kan 2N, maka yang N-nya akan berubah jadi 2N log 2N. 2N dibagi N ini kan jadi 2, log 2N dibagi dengan log N ini kira-kira 1, sekian. Jadi kalau dikali 2 ya 2, sekian juga. Makanya di sini ya diestimasi nilainya 2. Perhatikan ya, ini bukan sama dengan ya, tapi estimasi. Estimasi, nilainya estimasi. Bukan sama dengan. Hati-hati ya. Gitu. Karena bukan nilai yang exact, bukan nilai yang pasti, tapi nilai hampiran saja. Nah, ngitungnya gampang, Yang saya ingin kalian perhatikan di sini adalah ini adalah satuan, saya mau hapus dulu. Satuan kompleksitas algoritma yang akan selalu kalian hadapi sampai dengan akhir semester. Kompleksitas algoritma atau efisiensi algoritma bentuknya akan seperti ini. Suatu fungsi dalam N. Mirip-mirip kayak gini. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan bisa mulai memahami bagaimana cara menghitung ini. Cara mendapatkan fungsi N kuadrat, N log N dari suatu algoritma. Jadi dikasih kode program gitu kan. Nanti kalian bisa tahu, oh dia adalah N kuadrat, oh dia adalah N log N, oh dia adalah N kuadrat log N, dan seperti itu. Nanti tahu, nanti kita akan belajar itu. Gitu ya. Nah, habis slide saya. Jadi, tadi kita belajar apa sih? Pentingnya efisiensi algoritmanya. Ini adalah satuan tuh yang ini. Kompleksitas waktu. Nah, ini dia. Jadi efisiensi algoritma itu direpresentasikan dalam kompleksitas waktu atau TN. Nah, karena TN yang merupakan fungsi terhadap N, ya bentuknya nanti ya fungsi terhadap N. N kuadrat, N log N, N pangkat 2, N pangkat 3, N faktorial, N kuadrat log N, atau N saja, 2N, setengah N, kayak gitu. Itu adalah kompleksitas waktu.
Atau dengan kata lain, itulah efisiensi algoritma. Gitu. Gitu ya. Jadi pesan saya dari awal tadi, kok kalian sempat merhatiin, inti dari kuliah kita itu cuma ini hari ini. Cuma satu slide ini. Gitu. So, ini mengakhiri pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi pekan depan. Kita bahas materi yang lanjutan, materi lebih advance, materi lanjutan dari hari ini. Udah mulai ngitung-ngitung. Gitu. Jadi kalau saya boleh berpesan, nggak tahu kalian dengerin atau enggak, bahkan mungkin orang tua kalian ngasih tahu kalian pun kalian nggak akan dengerin kan. Anak-anak sekarang, anak-anak di usia ya usia seperti ini tuh kadang pengen ngelawan orang tua, ngelawan dosen juga kalau perlu. Gini, kalau kalian sudah punya jadwal untuk belajar, ikutilah jadwal itu, siapkan diri kalian untuk belajar. Fisik, pikiran, mental itu disiapkan untuk belajar. Tapi kalau kalian misalnya tidak menyiapkan, fisiknya nggak disiapin, ruangannya nggak disiapin, nah itu akan berpengaruh ke pelajaran atau materi yang bisa terserap dengan baik oleh kalian. Udah terserah lah, pokoknya itu terserah semuanya oleh kalian. Saya nggak bisa maksa itu ya. Baik, kita ada pertanyaan atau komentar? Nggak ada ya? Saat ini belum ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya? Silakan kerjakan PR-nya yang ada di LMS. Cuma 2 soal, nggak susah. Dan mohon diingat baik-baik, saya tidak akan melayani laporan problem jika mendekati deadline. Ya, saya nggak mau. Saya kasih waktu kalian 7 hari untuk mengerjakan PR untuk soal yang sangat super duper gampang. Ya nggak ada alasan untuk deket deadline nggak bisa upload atau ya itu nggak ada alasan lagi. Waktunya lama kok untuk ngerjain. Gitu ya. Nah, silakan kalian atur-atur lah ya. Oke, ketemu lagi pekan depan. Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.